Alright, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Nathan, Nela, dan juga Kak Sweta. Halo. Alright, nah Kak Sweta, ini sebelum kita lanjut lagi, aku mau sharing juga. Nathan kayaknya mau pamer deh, bukan sharing nih. mau pamer lagi nih kayaknya. Lebih ke pamer, ini satu episode bersama pamer dengan Nathan, tau nggak? Mohon maaf, jadi ngobrol. Nah, aku lupa, pokoknya ada satu buku itu di mana. Jadi waktu pas lagi enggak dipinjam. Iya bener, gebetannya kayak ada banyak tuh ya. Komik aku kan banyak gitu. Nah, pokoknya ada Days of the Valley, tadi aku mau ambil juga, cuman kayaknya nyarinya agak lama itu, soalnya udah lama juga kan. Terus ada yang ini, dulu Kak Sweta pernah rilis, ada buku bareng gitu ya, jadi di depan itu komik siapa, terus yang di belakangnya itu komiknya Kak Sweta, jadi setengah-setengah. Oh itu, ya punya Anis Wihani ya? Iya, punya kakak, ya, kalau dulu Cinta Monyet kan? Kalau Monyet Jatuh Cinta. Kalau Monyet Jatuh Cinta, Cinta Monyet lupa kan. Kalau Monyet Jatuh Cinta, ya itu. Ya boleh teman-teman nanti juga boleh dicekin ya. Pokoknya sebenarnya bagus juga loh. Banyak karya Kak Sweta sebenarnya yang romain semua yang kamu koleksi ya? Nah, kan tadi udah dibilang gitu Kak, ya nanti dia mau baca H2 aja nggak mau gitu, karena beda banget. Nggak mau. Terlalu berat. Kaget aja pas maunya cinta. Nah, ini ada satu karyanya Kak Sweta juga di sebelah aku. Cuman ini bukan komik, ini pertama kali pas lagi baca. Ini novel, mungkin Kak Sweta udah mulai kebayang-bayang, wah novel, maksudnya apa nih? Jadi waktu lagi baca novel, kan beli nih buku demen banget pas lagi baca-baca. Terus ada ilustrasi, novel kan biasanya ada kartun-kartunnya dikit tuh. Kok kayak familiar ini artnya gitu kan. Siapa? Tahu nih gue ini punyanya Kak Sweta. Cuman pas akhirnya lihat ke halaman depan di bagian penulisnya siapa aja, terus ada tulisan kata, oh bener Kak Sweta, nah yang ini guys, nah. Oh iya. Bener Adik. Kaget dah pas lagi baca-baca, lah kok ada mana sih mirip-mirip ya, gitu. Bener. Terus ada beberapa juga karakternya yang ngambil dari Grey dan Jingga juga kan, ada yang mirip-mirip, mana ya? Ya mirip sih, nggak mirip. Iya mirip. Kebetulan kayak gambarnya itu aja. Mirip kayak Grey dan Jingga, kayak familiar nih gitu, kayak oh bener. Ya pakai spidol juga ngerjainnya itu, jadi gitu otomatis ya? Itu pakai spidol yang 2000 itu. Oh. Jadi line artnya kan tebel kan. Grey dan Jingga juga gitu. Itu komik yang dibikin kan terbitnya dulu setiap pagi tuh, Senin pagi, Kamis pagi kan. Itu saya bikinnya ya dadakan, maksudnya pas lagi di Jogja nginep, lagi mau ke pantai pagi-pagi, saya bikin dulu bikin dulu baru akhirnya ini baru ini, karena dulu emang nggak niat diterbitkan kan, maksudnya untuk fun aja gitu, fun aja di Facebook gitu ya, nggak pernah merencanakan sampai jadi sebesar ini gitu ya. Kadang-kadang emang hal besar berangkat dari sesuatu yang remeh kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ilustrasi novel tadi, sebelum jadi komikus saya emang ilustrator novel pekerjaannya. Jadi 2007 itu saya magang di satu penerbit di Bandung namanya Mizan. Nah di situ waktu itu sih masih belum ilustrasi novel, cuman setelah selesai magang justru saya ditawari jadi ilustrator. Nah, ilustrator novel, akhirnya saya ilustrasi novel pertama yang saya ilustrasi itu judulnya Tunnels, itu terjemahan ya novel dari London mungkin ya, pokoknya di license-nya. Ya, ini terus dari situ tuh saya ngilustrasi novel dari 2007-an lah ya, dari 2007 sampai 2012-an tuh saya masih ilustrasi novel, bahkan di terakhir itu saya menanggalkan ilustrasi dalamnya, lebih ke ilustrasi cover gitu. Ini ada salah satu, ini Deeper, ini buku kedua atau ketiga yang untuk seri Tunnels. Kalau versi Indonesianya itu ilustrasinya saya yang bikin kayak gini nih, apa namanya? Nah tuh. Jadi kayak ada ilustrasinya, di beberapa halaman tuh kan ada ilustrasinya. Nah itu saya yang bikin awal-awal karir itu, jauh sebelum komik itu saya udah ilustrasi novel duluan tuh kayak gitu. Oke. Nah, jadi sampai tahun 2012-an tuh sekitar ada 38-40 novel yang saya ilustrasi, tapi kan terbitan zaman dulu ya, jadi ada yang udah nggak diproduksi lagi gitu, ada yang mungkin ada yang masih, pokoknya ada yang ngoleksi rata-rata tahunya belakangan setelah saya jadi komikus.
kenal sama saya ya, baru mereka nge-track back gitu karya-karya yang saya bikin di novel. Oke. Nah, ini in fact aku punya tahu itu apa novel tuh? Thanos dan triloginya, tapi kayaknya udah lupa banget Iya. bicara di mana. Oh, ya. tapi waktu Nah, itu Aku cari. Oh, Iya karena kan novel kan tulisan semua gitu kan, terus kayak baca dan aku tuh anaknya baca mulu gitu, nggak membuat pandangannya di dalam otak aja gitu loh, tapi ada Iya, jadi membantu. visualize-nya di imajinasi ya. Yang jelas kalau novel Thanos itu 7 aslinya malah, jadi kayak Harry Potter gitu, tapi saya berhenti ngilustrasi di ke-4 apa ke-5 gitu, saya udah nggak ikut lagi gitu, nggak ditawarin lagi gitu sama penerbitnya, udah ganti ilustrator sih kayaknya ya, saya nggak tahu. Nah, aku juga mau mention dikit, ini kan kilas balik sedikit ke karya-karyanya dari Kak Sweta juga. Ini tidak hanya sebatas menggambar juga ya. Dilihat-lihat kalau misalkan di YouTube gitu kan, ternyata di Grey dan Jingga ini juga ada ininya Nela, ngeluarin single-single musiknya juga gitu. Jadi ada teman-teman soundtrack. Oh iya, original soundtrack. Iya. Soundtrack, Nah ini cerita awalnya gimana nih Kak Sweta? Ini memang udah direncanain pada saat memang mau terbit antologi komiknya itu udah ada bersamaan dengan musiknya atau gimana sih? Enggak. Jadi ya sekali lagi kayak tadi ya, jadi emang kalau saya bikin lagu dari SMP sebetulnya, tapi kan random ya lagu yang apa ya, ketika saya bisa gitar ya saya bikin lagu. Cuman belakangan ketika saya bikin kayak Grey dan Jingga, ini kayaknya seru kalau dibikinin komik tapi ada original soundtrack. Belum kejadian kan sebelum-sebelumnya, akhirnya ya udah saya coba bikin ada beberapa lagu. Nah, pas lagi proses pembuatan, saya kenal sama seorang mahasiswa musik di Jogja namanya Riri. Ya, Riri. Sama Riri kan saya kenal. Riri Feby itu kalau @Riri Feby di Twitter dan Instagram. Riri penyanyi di kuliah di ISI. Waktu itu ngobrol, akhirnya terus dia malah nawarin diri, Mas Wet, aku mau bawain lagumu ya, boleh lah gitu. Terus dia bisa main piano dikit-dikit kan. Sampai kemudian dia nemu partner komposer. Jadi kayak waktu itu saya ada sedikit rezeki lah, jadi saya bikin kayak gini. Fahzar namanya, Fahzar Adha kalau di Twitter. Di Instagram. Si Fahzar saya bilang, Zar, kamu mau nggak bikinin lagu ini tapi versi propernya gitu ya, versi yang rekaman ya gitu. Kamu terserah mau nambah additional player apa segala macam, diatur aja gitu. Saya punya duit segini gitu. Itu cukup nggak ya kalau buat sampai rekaman gitu? Oh cukup Mas ya gitu. Terus ya udah deh kamu atur lah, ini saya kasih saya udah kenal akrab ya, jadi udah ngobrol, dia nyari teman sendiri, akhirnya saya tambahin lagi ini Mas contoh lagunya, bagus, aransemennya dia itu bagus banget. Jadi wah saya langsung ini dreams come true kan, saya pengen banget lagu, karena saya pengen banget ada memproduseri album gitu, bukan saya yang nyanyi, yang lain gitu, karena saya bukan penyanyi lah, maksudnya saya nyiptain lagu aja gitu. Dan semua lagu, hampir semuanya lagu yang saya ciptakan tuh angle-nya perempuan justru. Jadi saya nggak pernah bikin lagu sudut laki-laki, itu jarang banget. Pasti perempuan malah, karena nggak tahu ya, lebih emosinya tuh lebih enak gitu, kata-katanya juga bisa lebih nggak tahu, puitis lah, lebih lembut saya ngerasanya kalau saya pakai perempuan. Jadi saya jadi perempuan baru nyiptain lagu, jadi pada sudut pandang perempuan. Nah terus baru setelah terkumpul beberapa lagu, saya ngide, ini gimana kalau ini dibikinin satu albumnya khusus. Bentar saya ambil. Wow. Oke, ditunjukin langsung. Ini. Nah ini nih CD OST-nya. Oh, ya kan? Jadi saya bikin. Itu aku belum ada, aduh. Lagunya kamu ya? Belum. Nyari-nyari. Ini CD OST ada CD-nya. Dulu itu saya jual berapa ya, 2014 juga. Waktu itu kan ketika yang The Twilight tadi terbit, ini pemainnya tuh ada banyak. Ini Riri, ini Fahzar. Ini yang pemainnya lainnya. Karena ada ini juga, ada lirik. Aku udah lihat itu. Nah ini dulu saya jual bareng sama buku yang lain ya, yang judulnya judulnya itu Coffee for Two. Saya jual barengan satu paket gitu lah istilahnya. Tapi sekarang udah nggak produksi kan, cuma cetak. Iya, aduh sayang banget. Udah nggak ada. Ini yang apkiran itu yang nggak bisa di-play. Jadi saya cobain bikin ya gitu. Terus keterusan akhirnya di H2O Reborn juga saya bikin
mungkin bukan OST ya, tapi lebih ke scoring. Jadi kayak musik score-nya. Jadi ada sih yang OST-nya tuh satu. Bentar, saya Wah. Nah, ini nih. Kalau kalian beli yang H2O Reborn tadi ya dapat CD OST-nya masing-masing karena udah satu paket ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang satu saya nggak nemu. Tapi masih sama, ini sama kerjasamanya sama Fajar sama Riri, dan semuanya saya sebagai produser. Jadi cuma memproduksi, ngatur lagu-lagunya apa aja yang bakal masuk kayak gitu. Terus udah keterusan, akhirnya terus wah ini menarik nih, kayak komik tapi punya CD original soundtrack. Jarang gitu. Kalau saya belum nemu. Benar. Saya pernah ada punya Mas Pepeng, kalau nggak salah, punya Mas Pepeng Naif ya, yang Setan Jalan kalau nggak salah ada juga CD OST-nya gitu. Atau si Riksa juga punya, tapi single mostly. Kalau ini kan langsung CD album ya, jadi itu saya pengen ngasih tahu bahwa kolaborasi dalam seni itu sangat mungkin terjadi gitu, dan apapun outputnya sama. Jadi kayak ini komik tapi ternyata bisa diinterpretasi menjadi medium suara juga gitu. Jadi kayak gitu. Benar. Itu. Habis ini bisa kali diangkat ke film kali ya, Tanah? Wah. Wah. Nunggu produser aja yang mau. Oh, no. Tapi kalau ngomongin mengenai film, bukannya ada dari karyanya Kak Sweta juga kan yang dijadiin mini series. Mini series itu. Mini series Journal of Terror. Journal of Terror ya, Afterlife. Iya. Afterlife. Ya, waktu itu ceritanya sih kan Journal of Terror sebetulnya aslinya komik webtoon, tayangnya di Ciayo, formatnya webtoon maksudnya. Tayangnya di Ciayo, sekarang platformnya udah tutup. Waktu itu tayang sama, saya juga kan saya seneng banget horor juga ya. Maksudnya malah saya lebih karena tinggal di kampung, jadi yang namanya cerita horor apa segala macam kenyang lah udah. Nah, ini sih ceritanya saya pengen membuat horor tapi bukan yang horor bukan jump scare gitu. Bukan nakutin, saya nggak pengen orang takut, justru saya pengen orang tuh berani supaya ngikutin jejaknya terus. Jadi di situ saya bikin karakter Prana, itu saya bikinkan ceritanya di Ciayo dan format webtoon. Per episode tuh satu kasus gitu loh, jadi satu kasus kayak Gerdan Jingga mungkin. Tapi satu kasus terkumpullah 24 episode lah ya. Nah, seiring pembuatan komiknya, saya juga ngetik dalam format novel. Penasaran juga gitu, gimana ya kalau saya nulis novel. Jadi novel pertama saya malah horor, yang Journal of Terror itu. Saya bikin Journal of Terror kembar judulnya. Nggak ada juga nih. Nah, ini nih. Nah, ini. Saya nulis. Tadinya saya bagikan gratis di Facebook Notes, cerpen gitu. Makanya ini bentuknya jurnal, jadi catatan tanggal sekian gitu, peristiwa yang dialami oleh Prana. Nah, terbitlah seiring penulisan novel ini, saya juga mengembangkan universe besarnya supaya si Journal of Terror ini juga punya rumah sendiri, saga sendiri, konflik besar sendiri gitu di luar komiknya. Jadi novel sama komik mempunyai cerita yang berbeda. Nah, begitu terbitnya di barengan. Jadi ini terbit bareng sama komiknya, versi komiknya Journal of Terror komik gitu. Chapter 1 juga. Akhirnya dibawa sama production house production house yang saya juga di dalamnya, Kratun, namanya Kratun Channel, Kratun Pictures, dilamar sama Maxstream. Maxstream itu punya Telkomsel, jadi dia punya divisi khusus untuk ya OTT lah, kayak semacam Netflix-nya gitu, on the top-nya. Nah, akhirnya Maxstream itu lagi nyari konten horor pas buat Halloween kayak gitu. Akhirnya terus dilamar lah si Journal of Terror, dikembangkan. Saya nggak pengen ngangkat dari novel dan dari komiknya, tapi karakternya sama. Dan kebetulan kan kita deket sama Dikta ya. Dikta udah langsung, pokoknya gue yang main kayak gitu. Wah, ini kegedean kan dia. Prana tapi udah versi gede. Wah, berarti gue nggak bisa pakai nggak bisa pakai komik atau novel kayak gitu. Ya udah gue bikin sendiri ya. Akhirnya terus kita brainstorm. Jadi Dikta juga ikut involve gitu. Jadi yang itu Dikta juga ikut bareng-bareng lah ya mengembangkan karakternya. Jadi ini harusnya kayak gini. Prana setelah lulus SMA ngapain ya gitu. Jadi dicari sesuatu yang cocok buat dia gitu. Akhirnya dapatlah 4 seri, dikasih 4 seri kan sama Maxstream. Ya udah jadilah seri Afterlife itu yang ada di Maxstream. Itu dia ceritanya ya, gokil. Akhirnya jadi udah hampir ini ya Tanya, udah hampir segala seni, udah merana ya.
Bener, udah merambah ke mana-mana nih jadinya. Gambar, musik, film, kurang game kali ya. Iya bener, kurang game. Kurang game kali. Betul. Ya ini dulu lah, mobile dulu. Kalau enggak nanti harus Iya bener. Harus. Itu saya pengen juga. Iya. Nah, kalau